Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Maulana. Saya di sini ingin mengerjakan soal lampiran, ya, ingin mengerjakan soal bab 7 tentang struktur. Dari nomor satu dulu. Buatlah sebuah program untuk mengelola data pendonor darah. Ketentuan satu, buat sebuah truk bernama donor dengan anggota, nama, umur, berat badan, golongan darah. Program harus dapat menginput data tiga orang pendonor, menyimpan data dalam array abstrak. Tentukan status kelayakan donor sesuai aturan, umur minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kilo. Lalu tampilkan seluruh data pendonor, status masing-masing pendonor, seperti layak dan tidak layak donor. Yang kelima, ada tambahan yaitu hitung dan tampilkan jumlah pendonor yang layak dan tampilkan nama pendonor yang tidak layak. Oke. Baik, pertama dimulai dari deskripsi programnya. Program ini digunakan untuk mendata pendonor darah. Data yang disimpan meliputi nama, umur, berat badan, dan golongan darah. Program meminta input data tiga pendonor, kemudian menentukan apakah pendonor tersebut layak atau tidak layak. Eh, Ada ketentuannya yaitu umur minimal 17 tahun dan berat badan minimal 45 kilogram. Program akan menampilkan seluruh data pendonor, status kelayakan donor, dan jumlah pendonor yang layak serta tidak layak. Flowchart-nya seperti ini. Kita mulai dengan start, lalu layak itu kita inisiasikan langsung, kita deklarasikan, ya kita input nilainya langsung di deklarasi. Jadi layak itu sama dengan 0, lalu lanjut ke perulangan, I sama dengan 0 kedua. Jika true, dia bakal men-see out atau menampilkan I plus 1, lalu meminta uh, pengguna untuk menginputkan nama, umur, berat, dan golongan. Lalu I plus plus, jika masih memenuhi, dia bakal memutar. Jika tidak, dia bakal lanjut ke perulangan selanjutnya. Nah, sama seperti tadi, bedanya ini merupakan see out atau penampilan. Menampilkan nama, umur, berat, dan golongan. Lalu masuk ke eh, apa? Masuk ke pernyataan kondisi di mana jika umur besar sama dengan 17 dan berat besar sama dengan 45, 45, nah, besar sama dengan 45, maka status layak donor. Jika tidak, maka tidak layak donor. Jika layak donor, layak bakal menambah satu layak plus plus. Lalu lanjut ke I plus plus, jika masih memenuhi dia bakal memutar, jika tidak dia bakal langsung menampilkan nilai dari layak, lalu masuk ke perulangan untuk menampilkan nama yang tidak layak gitu. Menggunakan sebuah perulangan yang di dalamnya ada uh, pernyataan kondisi yang tidak sama dengan umur besar sama dengan 17 dan berat besar sama dengan 45, tidak sama ya. Lanjut ke pseudokodenya. Untuk struct itu seperti ini, type donor, record, lalu nama, tipe datanya string, umur integer, badan integer, golongan itu char. Lalu ini donor sama dengan D, array 3, array eh, apa, beruangan 3, lalu I jumlah layak integer. Lalu kita begin, layak tadi nilai 0-nya langsung, lalu masuk ke for, begin, read nama, umur, berat badan, golongan darah, lalu N. Masuk perulangan selanjutnya, begin, I sama dengan 0, kedua, lalu begin, cetak nama, jika umur besar dan badan besar,
maka layak. Jika tidak, maka tidak layak. Lalu kita cetak layak, nilai layak, lalu for, masuk for lagi untuk mencetak nama yang tidak layak. Oke, oke, itu aja. Nah, untuk programnya sudah ada sini, seperti ini ya. Saya jelaskan. Struct. Struct merupakan sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak variabel. Berbeda dengan string, berbeda dengan array. Array itu menyimpan nilai banyak dalam satu variabel. Nah, struct ini itu merupakan gabungan dari beberapa variabel. Hmm. Yang di mana itu bisa bermacam-macam tipe datanya. Lalu in main, ini merupakan deklarasi dari struct donor, deklarasi untuk di dalam in main-nya. Nah, donor D array 3. Lalu integer layak sama dengan 0 dan I. Ini. Lalu masuk ke for. Nah, untuk memanggil nilai untuk memanggil variabel dari struct, kita perlukan namanya penghubung atau jembatan. Nah, penghubung ini kita kita simbolkan dengan titik. Titik D D arah I yang keberapa gitu. Maka donor ini kan harusnya jadinya 4 ya harusnya kan. 4 nilai. Nah, karena ada array-nya ada 3 kamar, maka jumlah nilai ini bisa ada uh, 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya 12. 12 nilai. Oke, seperti itu saja. Ini sih untuk inputnya, input umur, input nama, input berat, input golongan. Nah, lanjut ke data pendonornya. Ini untuk menampilkan nilainya. Out. Nah, di sini ada pernyataan kondisi. Jika umur besar sama dengan 17 dan beratnya besar sama dengan 45, maka statusnya layak donor. Layak tadi bakal menambah nilainya. Yang 0 jadinya 1. Kenapa harus nambah? Karena kita membutuhkan yaitu jumlah pendonor layak yang layak. Nah, gitu aja. Terus pendonor yang tidak layak kita butuhkan namanya. Nah, nanti pendonor yang tidak layak itu bakal muncul namanya di kayak list gitu. Set, set, set. Oke, seperti itu aja. Kalau mau saya cobain, bentar ya. Oke, saya coba ya. Misal pertama itu kita kasih nama Reno. Umurnya 20 tahun, berat badannya 60, golongan darahnya A. A. Pendonor kedua yaitu namanya Kenzi, umurnya 15, berat badannya 55, golongan darahnya B. Untuk pendonor ketiga itu ada Wawan. Wawan umurnya itu 21 tahun. Berat badannya 63. Golongan darahnya AB. Nah, di sini terdapat bahwa data pendonornya ada 3, di mana yang kita maksud tadi ya seperti itu. Nah, di sini ada jumlah pendonor yang layak 2. Kenapa 2? Karena Kenzi tidak memenuhi umur kriteria umur. Karena yang pendonor itu 17 tahun ke atas kan. Ini dia di bawah 17 tahun. Maka pendonor yang tidak layak itu adalah Ken.
Nah, seperti itu ya. Baik, sepertinya itu aja penjelasan dari saya untuk nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.